Debat terakhir menjadi pamungkas dari rangkaian adu visi dan misi kedua paslon Capres dan Cawapres. Inilah kali terakhir yang harus dimanfaatkan paslon untuk mampu merebut hati masyarakat, terutama yang masih belum menentukan pilihan. Lalu, apa strategi yang harus diterapkan dalam debat pamungkas ini? Laporan utama hadir dengan tajuk strategi debat pamungkas. Debat kelima yang menjadi debat pamungkas mungkin adalah cara terakhir dua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mampu merebut hati pemilih. Debat pamungkas itu akan membahas ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan industri. Tim Jokowi Ma'ruf mengaku sudah merampungkan kesiapan mereka menghadapi debat terakhir. Meskipun tanpa strategi khusus, namun tim Jokowi Ma'ruf yakin mampu menguasai materi debat kali ini. Ini kan debat terakhir tanggal 13, topiknya kan ekonomi, investasi, perdagangan, kesejahteraan sosial. Nah, bagi tim paslon 01, Pak Jokowi itu berkomunikasi aktif dengan Pak Kiai Ma'ruf. Jadi menariknya nih, Pak Kiai Ma'ruf itu ternyata paham dia terhadap ekonomi itu cukup canggih ya. Bahkan dia banyak memberikan masukan-masukan langsung ke Pak Jokowi mengenai ekonomi. Dan seperti yang kita tahu kan kekuatan daripada Pak Jokowi ini kan adalah ekonomi yang berbasis Islam ya, kayak syariah gitu kan. Nah jadi dia banyak memberikan masukan-masukan terhadap ekonomi, terhadap investasi ke Pak Jokowi. Sehingga memang sekarang ini kan masih dalam tahap pematangan ya, jadi belum matang total. Tapi dari hasil yang kita dengar dan kita alami kemarin itu sudah hampir 70% persiapan materi debat untuk hari Sabtu tanggal 13 ini bagi Pak Jokowi dan Pak Kiai ini akan bisa tampil all out lah. Kubu Prabowo Sandiaga pun optimis debat kali ini akan dimanfaatkan maksimal demi lahan subur suara dalam Pilpres. Inilah topik yang sangat penting menjadi debat pamungkas, dan karena itu kita mengakumulasi masukan-masukan, informasi-informasi pengetahuan supaya di hari debat itu paslon kita betul-betul menyampaikan pesan yang paling penting bagaimana menata ekonomi ke depan. Dan insya Allah karena ini kan debat kelima ya dari seluruh rangkaian pemilu 2019. Kemudian keduanya bukan orang baru lah, keduanya pembaca yang sangat cepat gitu. Jadi kita berikan masukan-masukan dan kadang-kadang malah kita yang mencatat pikiran-pikiran jernih mereka. Jadi sama sekali tidak ada hambatan dan insya Allah pada waktunya gitu, mereka akan tampil yang terbaik. Pengamat politik LIPI Siti Zuro menyebut materi debat kali ini sangat krusial dan penting. Untuk itu, masyarakat perlu menyaksikan debat agar dapat mendengar langsung visi dan misi kedua paslon, terutama dalam topik ekonomi. Ini topik yang menurut saya sangat krusial juga. Jadi tidak kalah krusialnya dengan topik-topik 1, 2, 3 ya, dan 4 kemarin. Jadi ini topik yang bahkan menjadi benchmarkingnya pasangan 02. Oleh karena itu ya, ini mestinya harus membuahkan ya, menghasilkan satu perdebatan yang memang ada yang diperdebatkan, bukan basa-basi gitu loh. 01 sebagai petahana dengan topik seperti itu apa yang bisa dikatakan gitu ya, baik yang sudah maupun yang akan. Demikian juga dari lawan tandingnya 02. Yang notabene ini adalah topik yang menjadi benchmarking ya dari pasangan Prabowo Sandi. Isunya sangat krusial, menyangkut gitu ya, hajat hidup dan kepentingan kolektif masyarakat luas. Tentu ini yang akan menjadi pertimbangan serius. Khususnya yang disasarkan undecided voters.
dan swing voters tadi itu. Lah mereka ingin mendengarkan siapa di antara dua pasangan calon itu yang jauh lebih menjanjikan dan memiliki kapasitas, bukan kompetensi lagi tapi kapasitas. Jadi kapasitas untuk mengeksekusi, karena ini eksekutif kan, mengeksekusi program-program itu. Jadi tidak ada katakan nantinya senjang ketika mengatakan kita tidak bisa melakukan itu karena apa? Karena pengaruh ekonomi global ya, itu sudah klasik gitu ya. Kedua paslon diharapkan menghadirkan debat yang lebih cair dan tepat sasaran karena debat pamungkas haruslah dimanfaatkan dengan baik sebagai kesempatan akhir merebut hati pemilih. Ini menjadi diskusi pamungkas, perdebatan pamungkas yang lebih meyakinkan lagi kepada kita, khususnya kepada undecided voters, pada swing voters itu, untuk sesegera mungkin memilih nantinya, tidak golput mereka. Nah, berikan satu, katakan program-program yang realistis tadi itu, dengan rentang waktu yang betul-betul bisa terukur kan gitu ya, mampu dilakukan. Jadi bukan sekedar kita akan melakukan itu akan tidak jelas gitu. Dalam rentang waktu kapan dia mampu menjelaskan, menyelesaikan itu? Apakah dalam 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, atau sampai 3 tahun dan 4 tahun terakhir kan gitu.